Mas Aldo, bisa digambarkan dan diceritakan proses pilkada Kalimantan Selatan dari proses awal tahapannya sampai kemudian ada putusan MK untuk melakukan PSU ulang. Ini bagaimana dari perspektif Bawaslu Provinsi Kalsel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam podcast Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Baik pemirsa podcast Radar Banjarmasin, di tengah hiruk pikuk ya dan semaraknya pilkada Gubernur Kalimantan Selatan yang sudah kita tuntaskan pada 9 Desember kemarin, dan berdasarkan hasil putusan MK kembali dilakukan pemilihan ulang pada 9 Juni nanti. Cukup banyak ya dinamika yang berkembang ya, yang dalam perjalanannya menimbulkan berbagai macam tarik menarik ya, intrik-intrik dan sebagainya, biasalah dalam politik. Nah, karena itu kami mengundang pada hari ini salah seorang komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Kita akan mencoba menggali, berbincang untuk mengetahui bagaimana dinamika politik pilkada Kalimantan Selatan. Dan di depan saya sudah hadir komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan, saya panggil Mas Bung ya, atau Mas ini aja deh, ya kan, karena kita sama-sama muda ya. Ya, Mas Azhar Ridani. Tapi tadi saya mau nyebut namanya ini agak-agak ini ya, karena lebih dikenal di kalangan teman-teman wartawan ini Aldo panggilannya. Ya, saya nggak tahu latar belakang kenapa dari Azhar Ridani menjadi namanya Aldo. Baik, kita mengundang beliau dan kita akan banyak berbincang tentang bagaimana pilkada Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya dalam perspektif Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, Mas, saya panggil Aldo aja deh karena udah Aldo biasa. aja, Aldo aja. yang mudah gitu. Yang kan? mudah gitu ya, populer ya. Masalahnya nih orang nggak banyak tahu nama aslinya ya kan. Oke, Mas Aldo, bisa digambarkan dan diceritakan proses pilkada Kalimantan Selatan dari proses awal tahapannya sampai kemudian ada putusan MK untuk melakukan PSU ulang. Ini bagaimana dari perspektif Bawaslu Provinsi Kalsel? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bang Toto yang mempersilahkan kami untuk kemudian menyampaikan ya atau berdiskusi lah terkait dengan masalah pilkada. Dan kita diperhadapkan dengan pemungutan suara ulang dan kita semua harus menerimanya. Memang dinamika yang terjadi di Kalimantan Selatan ini ya cukup memberikan pengalaman yang berharga bagi kita, khususnya kami di penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kalimantan Selatan ini. Berdasarkan peran fungsi kami, ya, kami ini tugasnya melakukan pengawasan pemilihan. Jadi pengawasan itu diartikan sebagai kegiatan mengamati, mengkaji dan menilai. Ada beberapa mekanisme atau teknik melakukan pengawasan di setiap tahapan pemilihan. Jadi mengamati itu artinya melakukan pengawasan melekat. Mengkaji itu dan menilai itu artinya ketika ada laporan maupun temuan dari hasil pengawasan itu dilakukan suatu proses pengkajian dan penilaian. Jadi kami melakukan strategi sebelum melakukan pengawasan itu ada hal-hal yang kemudian kami harus sampaikan kepada para peserta pemilihan atau pemilu ya, untuk melakukan hal sifatnya pencegahan. Jadi mencegah secara dini supaya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian itu berdampak pada dinamika atau benturan-benturan di wilayah Kalimantan Selatan ini. Jadi pada saat tahapan dimulai, ya tentu saja ada 7 laporan yang kemudian kami terima pada saat itu. Jadi khusus ya di pasal 71 ayat 3. Jadi pasal 71 ayat 3 ini unsur-unsurnya adalah terkait dengan penyalahgunaan kewenangan.
Jadi penyalahgunaan kewenangan ini ditujukan kepada petahana. Tapi tentu saja menurut kajian kami, apa yang telah dilaporkan oleh pasangan nomor urut 02, ya, setelah kami lakukan satu proses pengkajian, unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Oleh karena itu, ya baik itu pidana maupun secara administratif yang kemudian dapat mendiskualifikasi pasangan calon itu tidak dapat kami lanjutkan untuk direkomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum. Lalu kemudian semua hal berkenaan dengan aspek proses penanganan kami ini itu dimohonkan kembali pada Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam rangkaian proses persidangan 1 hari itu menggali semua hal yang berkenaan dengan proses pengawasan yang kami lakukan. Karena kan biasanya ya Mahkamah Konstitusi dia tidak sepanjang itu menggalinya. Jadi kalau provinsi lain itu ya paling setengah hari lah. Nah, kalau Kalimantan Selatan ini mulai jam 8 sampai jam 6 sore. Itu baru kelar diselesaikan oleh majelis ya, Mahkamah Konstitusi pada saat itu. Jadi banyak penggalian oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan MK sudah menyatakan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang. Jadi dalam pertimbangannya bahwa semua aspek penanganan pelanggaran kami itu telah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi sangat memberikan nilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak perlu untuk melakukan suatu proses pertimbangan dan pengkajian serta penilaian kembali terhadap proses penanganan yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, sehingga ya, Mahkamah Konstitusi cukup ya memberikan penilaian terhadap pengkajian oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pemungutan suara ulang ini adalah merupakan bagian dari peristiwa baru yang sebenarnya Bawaslu sendiri tidak mengetahui ya, peristiwa yang sedang terjadi. Ada bukti-bukti yang kemudian ditampilkan oleh pemohon waktu persidangan MK ini, bukti-bukti yang memang semua pihak ini merasa atau menilainya semuanya tercengang gitu kan. Oh ini bukti apa gitu kan. Nah, dan itu perlu dibuktikan kembali dan Bawaslu tidak pernah melihat itu terkait dengan Kabupaten Banjar misalnya. Memang Kabupaten Banjar ada beberapa penanganan terkait dengan ada pemilih yang menggunakan hak pilih beberapa kali. Itu sudah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Banjar. Tapi terkait dengan penggelembungan, terkait kemudian ada gratifikasi antara pasangan calon dengan penyelenggara atau tim sukses dengan penyelenggara, itu tidak pernah diketahui oleh Bawaslu itu sendiri. Oleh karena itu kami menyatakan bahwa pada saat itu ya kami menjawab apa adanya sesuai dengan hasil pengawasan yang telah kami temukan di lapangan. Yang sudah saya sampaikan tadi ada beberapa penanganan ya yang kami tangani di Kabupaten Banjar. Begitu juga yang ada di Banjarmasin. Banjarmasin ini kan persoalan kotak suara yang dibuka tidak sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kemudian MK menilai bahwa karena dia tidak sesuai dengan aturan, maka ini perlu dilakukan pemungutan suara ulang di Banjarmasin Selatan. Meskipun ya di wali kota sendiri dia agak berbeda. Kalau pilgub kan seluruh wilayah Banjarmasin Selatan. Nah, kalau pil wali kota itu hanya di 3 kelurahan. Agak ada perbedaan. Memang permohonan berbeda. Pembahasannya juga di waktu persidangan berbeda. Tapi yang di Banjarmasin juga sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Banjarmasin dan memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilihan di tingkat ad hoc kepada PPK, PPS dan pengawas TPS-nya. Tapi ada hal-hal lain juga yang kemudian tidak sampai terawasi oleh
Badan Pengawas Pemilihan. Memang kami akui hal seperti itu memang terjadi banyak di TPS-TPS. Karena TPS-TPS ini ya proses pengawasan kami itu sebagai yang menjadi garda terdepan itu adalah pengawas TPS. Jadi pengawas TPS ini selain dia melakukan satu proses pengawasan, lalu kemudian kalau ada persoalan-persoalan yang kemudian persoalan itu tidak dapat diselesaikan oleh KPPS, ketika terjadi kebuntuan misalnya, ini berlaku pengawas TPS itu harus memberikan saran-saran perbaikan atau ada solusi alternatif terhadap persoalan-persoalan yang ada di lapangan. Lalu kemudian kalau pengawas TPS-nya tentu saja yang tidak begitu memahami misalnya proses di lapangan, ini kemudian menjadi kendala-kendala tersendiri di lapangan. Misalnya ada di Banjarmasin itu ketika kita mau menguak ya dugaan pelanggaran yang terjadi, ada pemilih yang mau menyampaikan hak pilihnya, ketika itu dia tidak bisa menyampaikan hak pilihnya karena hak pilihnya digunakan oleh orang lain. Lalu kemudian KPPS ini dia tidak menggunakan misalnya daftar hadir sebagai bagian langkah-langkah administratif yang perlu kemudian harus dipenuhi oleh KPPS. Dan itu menjadi bagian pertimbangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPPS ya penyelenggara pemilu di tingkat TPS ini tidak profesional dalam rangka untuk menjalankan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Lalu kemudian itu penilaian majelis untuk dilakukan langkah untuk dilakukan PSU. Nah di Tapin ini sama halnya, di Tapin ini juga menggunakan hak pilih orang lain. Kan meskipun ya dalam bahasan posito oleh pemohon ada intimidasi, tapi itu kan tidak begitu menguak begitu kan. Namun semuanya itu sudah juga ditangani oleh pengawas pemilihan. Bahkan pengawas pemilihan ya di Bawaslu Kabupaten Tapin sudah memberikan saran perbaikan terkait dengan misalnya data pemilih. Kan di Kabupaten Tapin itu ada orang yang meninggal dunia, dia ikut mencoblos. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan MK. Lalu disandingkan, dikomparasikan dengan kehadiran 100%. Memungkinkan atau tidak di zaman atau di masa pandemi ini. Lalu kemudian MK juga memutuskan bahwa di Tapin harus dilakukan pemungutan suara ulang meskipun untuk beberapa TPS di Kecamatan Binuang. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Jadi MK memutuskan untuk dilaksanakan PSU di 60 hari kerja. Dan hari ini kita melaksanakan tahapan pemungutan suara ulang. Meskipun pemungutan suara ulang ini ya tentu saja kalau kita melihat yang namanya pemungutan suara ulang ini berarti melaksanakan pemungutan suara ulang. Jadi pemungutan suara saja kita laksanakan. Nah, bagaimana persiapan KPU? Ya tentu saja KPU menyiapkan logistiknya, begitu kan? Bagaimana misalnya dinamika terjadi pasca putusan MK? Misalnya, apakah boleh misalnya calon-calon ini melakukan hal-hal yang sifatnya kampanye? Nah tentu saja itu sudah kami sampaikan, kami himbau karena sesuai dengan PKPU yang nomor 8 terkait dengan pemungutan suara ulang, maka kemudian dalam pemungutan suara ulang ini tentu saja tidak ada yang namanya istilah kampanye. Maka berlakulah itu ya pasal kampanye luar jadwal. Jadi pasal 187 dan itu memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal. Nah, jadi kami sudah menangani beberapa proses penanganan yang tentu saja ada laporan dan kami juga melakukan suatu proses investigasi atau penelusuran terhadap informasi awal yang itu kami dapatkan dari informasi-informasi masyarakat. Kalau laporan ada 9, 8 sudah inkrah. Ya, 1 masih dalam proses.
Lalu kemudian di Kota Banjarmasin lagi menangani proses penanganan kampanye luar jadwal yang dilakukan oleh subjek ya, oleh warga negara Indonesia yang punya hak pilih di wilayah Kota Banjarmasin. Sekarang lagi dilakukan satu proses penyidikan. Jadi naik ya ke proses sidik. Kemarin sudah dilakukan SPKT oleh Bawaslu Kota Banjarmasin. Jadi ya, di satu sisi memang ini kan PSU ini baru ya di Kalimantan Selatan. Jadi baru kali ini dilakukan PSU. Meskipun kalau PSU sesudah pemungutan suara itu sudah sering ya kita lakukan. Maksudnya kalau kemudian ada tata cara mekanisme yang salah atau prosedur yang salah ketika pungut hitung, itu selalu Bawaslu itu merekomendasi untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Tapi PSU kali ini merupakan buah hasil proses persidangan dari Mahkamah Konstitusi. Maka kemudian karena ini sesuatu yang baru, ya maka kami tentu saja lebih banyak melakukan sifatnya preventif, ya pencegahan, sosialisasi ya salah satunya kepada pihak-pihak untuk kemudian tidak melakukan aktivitas kampanye. Meskipun banyak juga kan aktivitas para calon. Tapi kalau kemudian sudah ada nilai-nilai kampanye dalamnya, ya kami akan melakukan satu proses penelusuran, melakukan pendalaman terhadap informasi kampanye yang telah kami dapatkan di saat musyawarah ulang ini. Jadi seperti itu sekelumit sedikit. Iya. Kira-kira ini dengan putusan pungutan suara ulang yang diputuskan oleh MK kemarin, dan itu menjadi satu keputusan yang harus dijalankan. Apakah ini membuktikan bahwa tudingan dari pemohon yang menyebut dalam unsur ininya ya, unsur permohonannya bahwa terjadi penggelembungan suara, bahwa terjadi unsur-unsur yang seperti yang dituduhkan, termasuk terutama penggelembungan suara ini, artinya asumsinya apakah ini memang terbukti atau memang tafsiran hukumnya yang berbeda sebenarnya, gimana nih? Ya kalau mekanisme proses pembuktian itu dia melalui mekanisme proses peradilan atau persidangan, maka kemudian yaitu dapat dikatakan dibuktikan oleh majelis ya, hakim di Mahkamah Konstitusi. Artinya putusannya harus kami laksanakan, wajib kami laksanakan. Bahwa ketika terjadi penggelembungan, ya tentu saja hakim menilai. Jadi proses pembuktian itu kan melalui beberapa mekanisme begitu kan. Yeah. Ada yang kemudian dapat dibuktikan langsung dengan menggunakan ahli misalnya. Katakanlah misalnya pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen itu harus melalui misalnya lab forensik. Iya, begitu kan. Tapi mekanisme di pemilu ini ya tentu saja hakim mengkomparasikan atau mempersesuaikan antara satu bukti dengan bukti yang lainnya. Apakah kemudian penggelembungan ini terjadi? Nah, itu kan. Dia akan mempersesuaikan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Setidaknya kan tentu saja kita tahu bahwa dalam konteks hukum alas pembuktian itu dalam proses ya, peradilan maupun kami sini pelanggaran setidaknya minimal 2 alat bukti. Yeah. Kami harus pegang dan harus miliki itu sehingga kami dapat memutus. Tapi dalam konteks hakim meskipun dia tidak melalui mekanisme misalnya menemukan 2 alat bukti itu berdasarkan keyakinannya pun kalau hakim ini kan dia derajatnya lebih tinggi gitu kan dari kita sebagai seorang penegak hukum. Yang saya perlu tegaskan gini Mas Ado, bahwa ada keyakinan dalam pelaksanaan pilkada kemarin ada unsur kecurangan. Salah satunya di mana penyelenggara melakukan penggelembungan suara seperti yang dituduhkan oleh pemohon pada MK. Lalu kemudian keluarlah keputusan MK yang menyebut bahwa harus dilakukan putusan PSU ya, pemungutan suara ulang. Walaupun dalam fakta-fakta persidangan komparasi itu tadi didasarkan dari hasil dan fakta-fakta yang bukti-bukti juga yang diajukan oleh pemohon ya di situ. Ada kasus yang di Tapin, Banjarmasin Selatan Membuka dan sebagainya.
Apakah itu menurut perspektif itu bisa dijadikan dijadikan sebagai pembenar bahwa memang ini terjadi penggelembungan. Terus di mana penggelembungannya dan seperti apa kira-kira? Ini yang kita perlu pahami dan kita perlu jelaskan ke publik bahwa eh, tuduhan itu apa yang disampaikan oleh pemohon itu apakah benar, terlepas dari hakim memandang dari perspektif apa, asumsinya apa dan fakta dan buktinya apa. Ini menurut perspektif Bawaslu gitu yang mau saya tahu, apakah memang seperti itu yang terjadi kira-kira? Kalau melihat pertimbangan Mahkamah Konstitusi, ya, kalau mencermati kita membaca pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi bahwa yang saya sampaikan tadi dia mempersesuaikan antara bukti yang satu dengan bukti yang lainnya. Misalnya pertama ada penjelasan dari KPU Kabupaten Banjar waktu proses persidangan itu yang telah kemudian melakukan satu proses pemeriksaan kepada penyelenggara di tingkat ad hoc untuk dilakukan satu proses klarifikasi. Nah, mungkin kita semua sudah melihat ya sidang Mahkamah Konstitusi itu bagian dari penilaian Mahkamah Konstitusi bahwa ketika kemudian ada penerimaan uang, gitu kan, ada gratifikasi terhadap penyelenggara, itu kemudian dipersesuaikan dengan bukti yang lainnya terhadap misalnya netralitas misalnya, bukan netralitas penyelenggara, ada rekaman misalnya antara penyelenggara dengan salah satu tim sukses, itu dipersesuaikan lagi. Lalu kemudian bukti yang lain ya terkait dengan ada dugaan pemalsuan dokumen misalnya kan, atau kemudian ada surat pernyataan itu yang kemudian isinya adalah ada menambah, ada mengurangi gitu kan. Yang belakangan ternyata itu juga diadukan ya karena ada unsur dugaan pemalsuan ya. Ada unsur dugaan pemalsuan. Artinya ya semua pihak menyatakan bahwa peristiwa itu tidak benar misalnya kan. Bahkan subjeknya sendiri yang mentandatangani itu dia menyatakan tidak pernah merasa mentandatangani dokumen itu. Iya, dan sudah mengadukan juga. Dan sudah mengadukan juga ke Polda ya. Kepolisian daerah. Artinya sah-sah saja. Tapi penilaian hakim dalam konteks ya pemungutan suara ini dia hanya mempersesuaikan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Dia tidak pada makomnya atau tempatnya dalam rangka untuk kemudian melakukan penilaian terhadap dokumen itu. Ini dokumen ini benar atau tidak. Namun juga sebenarnya semestinya pada saat itu ya Komisi Pemilihan Umum juga ada kemudian menyampaikan kesaksiannya, gitu kan, atau menyampaikan keterangan di hadapan hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kemudian pada saat itu dijelaskan bahwa itu bukan tanda tangan saya, misalnya begitu kan, itu bukan pernyataan saya, itu mungkin menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi juga. Tapi pada saat itu saya melihat ya, saya melihat bahwa tidak ada sanggahan balik dari penyelenggara, khususnya untuk KPU, untuk menyampaikan aspek kebenaran dari keterangan yang kemudian disampaikan melalui bukti oleh pemahaman itu. Sehingga ya hakim menyatakan bahwa sudah terang terkait dengan proses ya pembuktian waktu di Mahkamah Konstitusi itu. Jadi yang hadir menjadi saksi itu sebenarnya bukan yang diduga membuat pernyataan itu. Yang hadir kan adalah yang komunikasi melalui telepon, lalu kemudian direkam oleh pemohon ya pada saat itu. Maksudnya pemohon ini adalah tim atau calon, kita tidak mengetahui. Lalu kemudian disampaikan menjadi alat bukti di Mahkamah Konstitusi. Artinya begini, semua hal yang berkenan dengan permohonan pemohon, lalu kemudian diajukan bukti-bukti oleh pemohon, itu menjadi bagian dari alat bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi. Dan disitulah pertimbangan hakim untuk memutus bahwa dilakukan pemungutan penghitungan suara ulang.
di wilayah Kalimantan Selatan. Jadi bahasannya itu hakim mempersesuaikan bukti yang satu dengan bukti yang lain. Ya, berarti putusan ini hanya pertimbangan yang diberikan oleh hakim ya, berdasarkan fakta yang diajukan oleh pemohon. Bukan berarti kemudian bahwa tuduhan-tuduhan itu serta-merta lalu kemudian dianggap benar gitu ya. Iya, maksudnya begini, itu kan sebenarnya ketika misalnya dokumen-dokumen itu ya perlu dibuktikan lagi misalnya di lab forensik. Iya. Misalnya kan apakah benar ini kan merupakan bagian dari tanda tangan yang bersangkutan gitu kan. Nah, mungkin nanti itu menjadi penilaian ya dari bagian dari alat bukti yang dimaksud. Tapi saya pikir nanti prosesnya nanti kan akan selesai ketika nanti kita mengetahui ya siapa subjek yang dimaksud, atau kemudian ketika misalnya penyidik kepolisian menaikkan status ya untuk misalnya menjadikan misalnya siapapun subjek ya yang dipanggil oleh kepolisian itu menjadi tersangka. Artinya kepolisian sudah mengumpulkan bukti-bukti lah. Nah, jadi cara berpikir Polda kan buktinya sudah kuat begitu kan, minimal 2 alat bukti yang dimaksud. Jadi seperti itu. Sekarang kan prosesnya sudah masuk ke penyidikan, tapi belum ada tersangka yang ditetapkan ya. Belum ada. Kita tunggu saja nanti seperti apa hasilnya. Ya, proses penyidikan ini kan mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari tersangkanya. Kan gitu. Kan sebelumnya penyelidikan ini hanya mencari peristiwa dugaan pidananya. Nah, dalam proses penyidikan ini nanti kemudian memungkinkan saja bahwa apakah nanti ada dicantumkan tersangkanya atau kemudian nanti dihentikan, kita tidak tahu ini apa namanya urusan penyidik. Iya, kita tunggu saja nanti bagaimana prosesnya nanti karena semuanya juga masih menunggu-nunggu juga. Mas Aldo, apapun putusan dari MK, kita semua baik paslon maupun penyelenggara harus mematuhi ya, menghormati itu. Jadi kita tidak lagi berkutat pada opini bahwa apakah ini benar dan segala macam. Tapi putusan itu sudah menjadi ranah hakim, yang hakim dengan asumsinya sendiri, dengan pandangan-pandangan hukumnya memberikan keputusan yang kita anggap cukup adil ya bagi kedua calon. Nah sekarang kita menuju ke PSU 9 Juni nanti. Peluang terjadinya kecurangan atau peluang terjadinya pelanggaran itu dalam proses kerja 60 hari yang menuju PSU itu nanti kira-kira ada nggak, dan apa yang sekarang sedang menjadi fokus pengawasan dari Bawaslu? Fokus kami sekarang ya, pertama kami membentuk ya penyelenggara pemilu di tingkat ad hoc dalam rangka untuk mempermudah ya pengawasan di tingkat lapangan. Tentu saja kami setelah membentuk penyelenggara pemilu ad hoc, kami ingin lebih memperketat ya proses pengawasan di wilayah-wilayah pemungutan suara ulang ini. Kami ingin membentuk patroli pengawasan, bahwa pengawas pemilu 1 kali 24 jam melakukan pengawasan. Karena memang di PSU ini kan waktu yang diberikan ini 2 bulan ya, atau 60 hari kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu saja ini waktu yang panjang menurut pandangan kami. Ada peluang bagi pasangan calon ini menggunakan atau melakukan tindakan-tindakan ya di luar sadar mereka, atau dalam konteks mereka memang sangat sistematis atau sadar melakukan pelanggaran. Karena dalam 60 hari kerja ini ya apapun mereka lakukan akan seperti itu kan, untuk kemudian mempengaruhi masyarakat. Namun dalam konteks mempengaruhi masyarakat sebenarnya kan tidak ada lagi, karena yang namanya mempengaruhi masyarakat itu adanya pada waktu kampanye. Jadi kita analogikan masa menjelang PSU ini adalah masa di mana tidak ada aktivitas kampanye. Jadi masanya masa tenang sebenarnya. Meskipun dalam undang-undang pemilu masa tenang itu dilakukan hanya 3 hari. Tapi ini karena 60 hari kerja ya, waktunya panjang. Apalagi ini masa-masa pada saat bulan puasa, bulan Ramadan ini ya.
Jadi kebiasaan aktivitas bulan Ramadan ini kan ya banyak ya warga Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Tampin itu melaksanakan buka puasa bersama. Lalu melaksanakan eh, sholat tarawih. Ya tentu saja aktivitas itu lebih banyak pada aspek keagamaannya. Nah tentu saja ini yang kemudian kami lakukan satu proses pengawasan. Jangan sampai kemudian aktivitas-aktivitas seperti ini diselubungi dengan aktivitas kampanye di dalamnya. Nah kami tidak menghendaki seperti itu. Artinya pencegahan kami tetap lakukan dalam upaya untuk kemudian mencegah pasangan calon, tim kampanye atau masyarakat untuk mempengaruhi pemilih atau berkampanye. Ya, padahal ini tidak ada kampanyenya, bahwa sebelum PSU ini tidak ada waktu yang diberikan oleh KPU untuk melakukan kampanye. Nah, ada beberapa yang saya sampaikan tadi dugaan pelanggaran yang sudah kami tangani. Ada 9 penanganan, 8 yang inkrah, ya 1 dalam proses, yang 2-nya kami 1 diteruskan ke Komisi ASN, 1-nya ke Komisi Pemilihan Umum, karena ada pelanggaran administratif. Ada yang 012 ya. 012 itu kegiatan kampanye luar jadwal, namun kemudian kami hentikan. Namun kemudian ada ASN yang kemudian ikut serta dalam berkampanye, lalu kemudian kami teruskan ke Komisi ASN. Lalu kemudian satunya lagi ada masyarakat yang kemudian memasang alat peraga kampanye, dan dalam alat peraga kampanye tadi terpenuhi unsur-unsur kampanyenya. Lalu kemudian itu kami nyatakan melanggar tata cara, mekanisme atau prosedur. Ya, ini kami rekomendasikan ke KPU untuk kemudian APK tadi diturunkan. Namun ada juga pidananya. Di Kota Banjarmasin misalnya, ada warga negara Indonesia, jadi pemilih di Banjarmasin, yang kemudian membagi-bagikan selebaran, begitu kan. Sekarang masih ditangani oleh Bawaslu Banjarmasin. Bahkan kemarin ya Bawaslu Banjarmasin sudah menyampaikan SPKT ke penyidik ya di Polrestabes, rekomendasinya untuk dilakukan satu proses penyidikan. Nah, sekarang lagi berjalan proses penyidikan selama 14 hari kerja. Jadi nanti mengundang ahli, baik ahli hukum tata negara, ahli pidana, dalam rangka untuk menguatkan ya alat bukti atau bukti-bukti terkait dengan peristiwa di 187 tersebut. Jadi peristiwa 187 itu kampanye luar jadwal, subjeknya ada setiap orang. Jadi bagi siapa saja yang kemudian melakukan aktivitas kampanye, baik itu ucapan maupun tindakan, maka kemudian bisa diberikan sanksi sebagaimana pasal 187 tersebut. Ada visi misi program, misalnya kan, ada ajakan ayo pilih. Atau kemudian memungkinkan juga kalau 187A dalam menjelang pemungutan suara ini sebenarnya kami khawatirkan kalau terjadi dugaan money politik uang atau money atau politik barang atau politik makanan, misalnya seperti itu kan. Nah, menjelang Ramadan atau pada saat Hari Raya Idul Fitri. Nah, harapan kami ya tentu saja menjelang PSU ini aktivitas kampanye tidak ada, atau aktivitas-aktivitas yang menyalahi aturan, baik itu tata cara, mekanisme, prosedur terkait administratif, terhadap netralitas ASN, bahwa ASN itu harus netral, lalu kemudian terhadap ketentuan pidana itu harus ditaati oleh seluruh ya tim kampanye, terlebih ini pasangan calonnya dan bahkan penyelenggara sendiri kan. Kita tidak mau bahwa PSU ini akan kemudian misalnya
naudzubillah ya, akan kemudian dilaksanakan lagi setelah ada permohonan kembali kepada pasangan calon yang dinyatakan misalnya kalah dalam proses penghitungan suara. Misalnya kan itu sangat memungkinkan sekali. Iya. Ya, meskipun dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu dalam amar putusannya tidak harus dilaporkan. Tapi yang namanya objek perselisihan itu kan ya surat keputusan KPU. Tentu saja ya itu dapat kemudian dimohonkan, ya Kembali. dapat ya kembali kepada konstitusi. Nah, atas kemudian peristiwa yang terjadi misalnya dianggap penyelenggara tidak melakukan preventif misalnya ya yang terjadi, atau banyak sekali kecurangan-kecurangan menjelang pemungutan suara ulang atau ketika di PSU atau paskanya itu dapat kemudian dilakukan PSU lagi. Nah ini kan tentu saja merugikan kita semua. Meskipun ya keadilan itu ya harus kemudian ya, kita berikan apresiasi ya. Namun ya kita sendiri harus sadar juga bahwa kemudian dengan berawal dari kita ya, dengan kemudian kita taat asas taat aturan, maka kemudian kita berharap bahwa kita bisa menekan yang namanya kecurangan, begitu kan, lalu kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga harapan kita nilai-nilai demokrasi itu, ya integritas pemilihan itu memang betul-betul dapat terjadi di bumi Lampung Mangkurat ini. Harapan kita memang seperti itu, sehingga yang menang tetap bersahaja, gitu kan. Yang kalah tetap menerima, begitu kan, dengan sama-sama saling merangkul. Jadi kan seperti itu, karena memang tidak ada kecurangan, tidak ada pelanggaran, penyelenggaranya profesional misalnya kan. Nah, sehingga ya ketika dimohonkan pun ya tidak ada pelanggaran berarti, tidak ada istilah pelanggaran yang secara TSM itu sistematis, terstruktur, sistematis dan masif, ya, terstruktur, sistematis dan masif. Nah ini menurut pertimbangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi harapan kita seperti itu. Ini boleh dibilang pilkada rasa pilpres gitu ya. Artinya gesekannya, kemudian perang opininya dan lain sebagainya terasa sangat sengit sekali ya. Dan ini juga menyeret penyelenggara pilkada ini baik KPU maupun Bawaslu menjadi pihak yang seringkali dalam tanda petik bukan dipojokkan tapi seperti menjadi korban opini yang seolah-olah ini ada keberpihakan katanya. Bawaslu kok nggak bergerak, masing-masing juga mulai mengadukan masing-masing paslon dengan timnya mengadukan pelanggaran ini yang kemudian dibahas dengan pelanggaran ini, pengaduan dan segala macam. Nah, Mas Aldo gimana melihat ini? Bahwa pertama, apakah memang integritas, netralitas dan komitmen dari penyelenggara ini masih bisa dipastikan dan dijamin ini sesuai dengan aturan, masih profesional, integritasnya bisa dipertanggungjawabkan? Dan kemudian apakah dengan banyaknya dinamika yang terus berkembang pengaduan ini apakah merupakan bentuk proses memang sudah yang baru ya, tapi ini apakah menjadi satu gambaran bahwa proses pembelajaran politik di Kalimantan Selatan menuju arah yang lebih baik karena semua prosedur itu dipatuhi, ditaati, sehingga segala mekanisme yang terjadi melalui pelanggaran dalam pelanggaran itu dilakukan dengan mekanisme saling melaporkan itu. Gimana menurutnya, Mas Aldo? Ya, menurut pandangan kami ya, menurut saya bahwa ya ini kan dinamika demokrasi ini ya sah-sah saja terjadi ketika ada misalnya orang melapor, karena laporan itu kan dilindungi oleh undang. Itu adalah merupakan hak warga negara. Ada 3 institusional yang dapat menyampaikan laporan ke Bawaslu jika ditemukan dugaan pelanggaran. Pertama, misalnya warga negara Indonesia punya hak pilih pada pilihan setempat. Nah, siapapun yang kemudian menemukan pelanggaran, dia berhak untuk menyampaikan laporan. Yang kedua, pemantau pemilihan. Yang ketiga adalah peserta pemilihan. Calon pun berhak. Nah, ini kan demi keadilan begitu kan, untuk menyampaikan laporan. Bahwa kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang kemudian melakukan satu proses pengawasan, dia wajib ya untuk kemudian menerima laporan tanpa terkecuali.
Jadi dia tanpa pandang bulu. Meskipun tidak ada laporan, sepatutnya dia juga berdasarkan atas informasi, dia tentu saja menggali apakah dapat dijadikan teman atau tidak, bersandar atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian didapatkan melalui informasi tersebut. Ya. Jadi dinamika yang terjadi itu menurut pandangan kami sah dan biasa-biasa saja. Ya, meskipun ini awal ya ketika kami melakukan satu proses pengawasan pemilihan di Bawaslu. Tahun 2014-2015 ya dinamikanya mau berbeda. Mungkin ada sisi di mana kemudian 2014-2015 itu Bawaslu menggunakan strategi banyak temuan yang kami lakukan. Nah, tahun 2019, tahun 2020 ya setiap tahun ini kan karena seringkali Bawaslu melakukan sosialisasi di pandangan saya. Iya. Maka kemudian ya pendidikan politik itu semakin baik, semakin jalan. Masyarakat semakin mengenal, semakin mengetahui yang namanya penyelenggara pemilu. Bagaimana mekanisme pelaporan? Apa saja yang harus dilaporkan? Kan begitu kan? Apa yang dimaksud dengan demokrasi misalnya begitu kan? Bagaimana kita memilih pemimpin yang ideal? Itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka untuk mencerdaskan nilai-nilai politik masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi ini. Dan menurut pandangan saya, ya memang penyelenggara pemilu harus siap menghadapi itu. Inilah tantangan kami. Tantangan kami ketika kemudian ya Bawaslu gencar melakukan sosialisasi untuk membongkar yang namanya lembaga ini supaya dikenal masyarakat. Kalau dulu memang Bawaslu tidak dikenal. Tahun 2012 Bawaslu baru dibentuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2018-2019 ya Bawaslu Kabupaten Kota baru bersifat tetap, baru menjadi Bawaslu. Nah, semakin ya aspek kelembagaan Bawaslu ini kuat, ya harapan kami ya semakin kuat pula partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Nah, partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan ini dia bukan hanya berpartisipasi mengawasi saja, melakukan pemantauan saja, tetapi juga dia ikut serta ketika ada kecurangan-kecurangan terjadi, ketika kemudian ada temuan, dia memberanikan diri untuk menyampaikan laporan. Maka kemudian kalau kemudian dalam satu hari itu ada 7 laporan, ada 10 laporan, ya bagi kami itu adalah risiko atau tanggung jawab sebagai institusi Bawaslu yang kemudian harus kami hadapi. Dan kami bersyukur ya sampai detik ini ya kami masih merasa nyaman dengan kondisi di mana kami menangani ya, seluruh proses penanganan pelanggaran ini secara profesional. Ini dalam perspektif kami ya. Meskipun kami sering juga di DKPP kan. Iya. Tapi DKPP itu juga merupakan hak konstitusional warga negara. Bila mana melihat Bawaslu misalnya patut diduga misalnya, kalau patut diduga kan belum tentu kebenarannya. Dan kami mempunyai hak jawab juga. Karena bagi kami ketika di sidang di DKPP, di situ hak jawab kami muncul. Bukan berarti kami tidak berani di DKPP kan tidak. Tapi kami perlu dan harus berhati-hati dalam menjalankan tugas, termasuk ya yang tadi disampaikan ditanyakan bahwa ada yang menjudutkan Bawaslu. Bagi kami itu adalah bagian dinamika. Kami ini ya Pak Bang Toto, jadi dalam proses menangani pelanggaran atau menemukan suatu dugaan pelanggaran itu tidak serta-merta langsung kemudian kami nyatakan bahwa dapat kami jadikan temuan, tidak. Kami mempunyai tempo waktu 7 hari sejak diketahui atau ditemukannya. Jadi waktu 7 hari itu dalam rangka untuk melakukan satu proses investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti. Apakah bukti-bukti yang ada ini sebagai alas peristiwa dugaan pelanggaran yang kami temukan dalam informasi itu dapat kami jadikan temuan. 7 hari. Tidak mungkin kami kemudian ada informasi lalu kemudian kami sampaikan bahwa ada dugaan pelanggaran, tidak seperti itu. Jadi kami bekerja ya berdasarkan peraturan perundang berlaku.
ya, nilai profesionalisme kami ini memang diawasi, dijaga, dan kami juga harus menjaga integritas bahwa kami harus menjaga profesionalisme dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Jadi tidak jauh-jauh itu dari peraturan DKPP, tidak jauh-jauh dari peraturan Bawaslu-nya, bagaimana proses penanganan pelanggarannya, ya bahkan yang mendasari kami ya Undang-Undang 10 tahun 2016. Jadi disitulah peran fungsi kami berjalan. Jadi harus sabar juga. Jadi tidak serta-merta misalnya. Jadi kalau kemudian ada selentingan orang, oh ini gimana Bawaslu tidak menangani pelanggaran, ya kami cukup dengarkan itu, lalu kami buktikan dengan action. Jadi ada istilah law in book, law in action. Kami ini law in actionnya. Kalau divisi penanganan pelanggaran itu, kalau ada laporan kami tangani, itu law in action. Jadi bagaimana kemudian menerapkan ya peraturan perundang berlaku. Nah, kalau kemudian ada peristiwa dugaan pelanggaran yang diawali dari proses misalnya informasi, kami akan lakukan satu proses investigasi 7 hari sejak diketahui dan data ditemukannya. Dan kami siap kalau ada laporan, kalau ada informasi, kami akan tangani secara serius dan profesional. Baik, jadi menarik tadi yang disampaikan bahwa bagaimana penyelenggara terutama Bawaslu ini mendapat sorotan gitu ya, karena cukup banyak sekali pengaduan berkali-kali, tetapi dari apa yang diadukan oleh para pemohon ini, dari salah satu paslon ini dianggap tidak ada satupun yang ternyata mendapat respon yang bahasanya bukan sesuai yang diinginkan sih, tetapi seolah-olah bahwa Bawaslu selalu mementahkan dari semua tudingan yang ini. Nah, mulai muncullah kemudian asumsi, anggapan ataupun opini yang mengatakan bahwa ada nilai-nilai ada sedikit-sedikit keberpihakan, ada unsur-unsur ketidak netralan gitu. Nah, dipertegas bahwa sampai saat ini Bawaslu terutama itu masih tetap komitmen dengan prinsip-prinsip fungsi pengawasannya kira-kira. Iya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, pengawasan itu diartikan sebagai bagian dari proses pengamatan, pengkajian, penilaian. Seluruh aspek unsur-unsur pengawasan itu ya kami laksanakan dengan sepenuh hati dan secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh ya proses laporan, temuan tentu saja kami tindak lanjuti. Meskipun tidak harus berakhir dengan misalnya posisinya harus rekomendasi diskualifikasi, tidak seperti itu. Karena proses penanganan pelanggaran itu melalui mekanisme waktu 3+2. Jadi ada fakta, keterangan yang dipersesuaikan dengan alas pasal-pasal yang disangkakan. Jadi, tentu saja tidak serta-merta kalau kemudian harus misalnya diputus bersalah bagi orang yang kemudian diduga melanggar. Ada praduga tak bersalah terhadap proses-proses hukum yang juga kami lakukan. Sehingga pelapor sendiri semestinya juga harus menerima proses hukum itu. Tetapi menjadi hak mereka juga kemudian kalau dia melakukan upaya hukum misalnya ke DKPP. Ya, tentu saja itu menjadi bagian dari proses yang terang benderang lah. Kami pun kalau diberikan sanksi bukan berarti kami harus kemudian lumpuh, tidak. Bahkan itu memberikan motivasi dan semangat bagi kami bahwa ya kami harus menjunjung tinggi nilai integritas. Apa yang sudah kami sampaikan itu yang kami lakukan, bahwa semua proses pengawasan kami lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi tidak menyurutkan semangat kami untuk melakukan pengawasan. Meskipun misalnya diberikan sanksi atas putusan DKPP, atau kemudian putusan MK menyatakan bahwa harus dilakukan pemungutan suara ulang. Tentu saya tidak menyurutkan langkah kami juga untuk kemudian berhenti untuk melakukan pengawasan, tidak. Kami tentu saja dengan cara ini kita harus mengevaluasi diri bahwa kita harus benar-benar melakukan satu proses pengawasan, di mana yang kemudian menurut pertimbangan MK ini yang menjadi masalah. Itu yang kemudian kami lakukan satu proses diskusi panjang dengan teman-teman lain. Dan menurut pandangan kami, dalam posisi ini
kami masih berintegritas. Oke, sampai saat ini bisa ditegaskan bahwa dikatakan bahwa komitmen integritas dari Bawaslu masih Iya. tetap pada track anunya gitu Iya. ya. Ya ini juga penting supaya masyarakat juga meyakini bahwa penyelenggara pelaksanaan pilkada di Provinsi Kalimantan Iya. Selatan ini masih tetap komitmen. Ini agar menghasilkan bahwa legitimasi moral dari pilkada itu nanti benar-benar diterima ya. Iya. Jangan sampai nanti para calon yang merasa bahwa kok laporannya sering ditolak gitu ya. Iya. Terus calon yang satunya juga merasa sering menjadi bahan atau objek aduan ya. Ini Iya. karena memang saya melihat dan media memandangnya ini memang pilkada rasa pilpres ini. Iya. Ya bisa pasti. Iya, pilkada rasa pilpres. Iya. Jadi cukup cukup sengit ya, kemudian perang opininya juga cukup gencar Betul, ya, betul. ya. Sehingga nanti bukan nanti sih, ya ini sudah terjadi juga. Sudah terjadi. Penyelenggara KPU maupun Bawaslu sendiri ini seperti menjadi pihak yang korban dari perang opini masing-masing paslon ini sendiri. Pertanyaan terakhir nih, Mas Aldo. Mungkin harapan, masukan juga kepada paslon, termasuk juga kepada masyarakat bahwa pada PSU 9 Juni nanti bagaimana kita masyarakat Kalimantan Selatan menyikapi ini, karena kita tidak juga ingin bahwa ini jangan sampailah menjadi ajang saling adu mengadu, kemudian jadi ajang saling hujat menghujat, memojokkan dan lain sebagainya, ya kan? Dan kita juga tidak ingin nanti yang seperti disampaikan tadi seperti nauzubillah dari siapapun yang menang nanti kemudian yang kalah akan kembali menggugat gitu ya. Kita tidak ingin. Kira-kira apa yang menjadi pandangan, pendapat dan masukan dan saran dari Mas Aldo kepada masyarakat, paslon dan juga kepada semuanya lah. Ya, harapan kami bahwa terhadap pasangan calon baik 1 dan 2, terhadap pada seluruh tim sukses, kepada seluruh yang masyarakat di Kalimantan Selatan, untuk supaya kita sama-sama mensukseskan pemilihan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, caranya adalah ya dengan cara mentaati peraturan perundang-undangan berlaku. Dalam peraturan perundangan itu dijelaskan bahwa tidak ada kampanye dalam pemungutan suara ulang. Maka tentu saja harapan kami tidak ada kampanye, tidak ada aktivitas kampanye. Ya, yang kedua, tidak ada money politik. Ya. Kami berharap bahwa seluruh masyarakat Kalimantan Selatan, calon, tim sukses, pemilih, untuk kemudian menolak yang namanya money politik. Ini gimana kalau misalnya ada orang yang mau memberikan zakat gitu ya, atau mau memberikan semacam sedekah itu, karena ini kan momentum Ramadan, orang namanya ibadah pengen berbagi kan sah-sah saja sebenarnya. Tapi kalau kemudian ditafsirkan itu sebagai iming-iming atau money politik, bisa nggak kayak gitu? Ya, ada batasannya ada kira-kira? Jadi pasal 73 ya, junto pasal 187A itu mengandung makna bahwa pemberian itu dimaknai dengan ajakan untuk memilih. Jadi kalau kemudian ada pemberian di bulan Ramadan, itu berupa apapun ya. Iya. Lalu kemudian pemberian itu diiringi dengan ajakan kepada pemilih untuk memilih dirinya atau untuk tidak memilih, itu bisa dapat disangkakan pasal 187 junto pasal 73. Selama ada unsur ajakannya. Ya. Nah, begitu kan? Tapi kalau kemudian dia berzakat dan zakat itu adalah wajib, ya tentu saja itu kan dianjurkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Apalagi ini kan di bulan Ramadan. Nah, zakat ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat ya, di Kalimantan Selatan. Jadi seperti itu. Jadi itu untuk terkait dengan politik. Begitu juga dengan ormas ya, partisipasinya kami juga sangat tunggu, baik NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain, untuk juga berpartisipasi dalam melakukan sebuah pengawasan. Harapan kami partisipasi itu dalam bentuk misalnya kalau ada dugaan pelanggaran,
itu bisa menjadi bagian dari bahan laporan ke Bawaslu. Dan kemudian juga menjaga kondusivitas, begitu kan? Ya, kita fokus terhadap pemungutan suara ulang. Namun di bulan Ramadan, ya, tentu saja kita bagaimana nyaman dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi tidak ada prasangka, tidak ada gugat menggugat, tidak ada saling bersujon ria, ya semuanya dengan pikiran nyaman, tenang, begitu kan. Nah, dan penyelenggaranya pun kami berharap ya dapat menjalankan amanah ini dengan baik sampai nanti diputusnya atau sampai ada surat keputusan KPU terkait dengan proses ya hasil setelah rekapitulasi pemungutan suara ulang. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan ya dalam konteks harapan-harapan ini. Mudah-mudahan ya kita dapat dimudahkan lah dalam melaksanakan pemungutan suara ulang ini. Kalau sudah dimudahkan, insya Allah ya demokrasi ini berjalan dengan baik. Ya, dan pastinya juga selain harapan partisipasi pengawasan dari masyarakat, tentunya harapan partisipasi pemilih untuk datang pada saat 9 Juni nanti. Iya, itu penting sekali. Jadi jangan sampai nanti yang datang misalnya tidak seperti yang waktu pemungutan suara yang pertama. Iya. Karena tingkat partisipasi sangat rendah juga di waktu kemarin. Harapan kami ya karena pemungutan suara ulang, ya semuanya dapat berhadir, ya di TPS. Nah, kami juga mendorong juga kepada seluruh lapisan masyarakat ya, untuk juga berpartisipasi. Karena begini, kenapa saya kemudian tidak sampaikan itu? Mungkin sudah disampaikan oleh KPU ya. Iya. Jadi partisipasi menurut KPU dan Bawaslu memang berbeda. Iya. Kami sepakat dengan partisipasi oleh KPU bahwa partisipasi KPU itu datang ke TPS. Iya. Lebih banyak partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya itu lebih baik. Tapi partisipasi menurut Bawaslu, jadi perspektifnya adalah partisipasi di setiap tahapan pemilihan. Iya. Semakin banyak yang mengawasi pemilihan ini, maka semakin bagus ya partisipasi masyarakat dalam konteks pengawasan. Atau dalam kata lain, semakin banyak orang melaporkan, mestinya tadi dikatakan sukses bagi Bawaslu. Emang saya Bawaslu sukses? Iya, karena banyak laporan. Iya, artinya tingkat melek politiknya dan literasi politiknya udah cukup ini. Cukup baik gitu kan. Maka semakin baik. Makanya di awal kami sudah sampaikan, sosialisasi kami ini dalam rangka masyarakat mengenal Bawaslu. Ketika masyarakat mengenal Bawaslu, ada kecurangan, lapor ke Bawaslu. Yeah. Itu seringkali kami sampaikan tagline itu melalui sosialisasi kami. Ada dugaan pelanggaran, lapor ke Bawaslu, kan seperti itu. Maka kemudian partisipasi Bawaslu mulai dari tahapan pertama sampai berakhirnya pilkada ini, maka partisipasi masyarakat itu kami sangat harapkan. Nah, terutama tadi juga partisipasi waktu pemungutan suara ulang. Nah, di PSU itu kami berharap juga kalau ada kecurangan, pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, itu mohon kiranya masyarakat jangan tinggal diam, atau ada hak konstitusionalnya merasa dikebiri, atau dia tidak dapat misalnya menyampaikan hak pilihnya waktu hari H, itu sampaikan kepada pengawas pemilu yang terdekat atau pengawas TPS, sehingga Bawaslu segera untuk menyelesaikan gitu. Jadi ketika sudah diselesaikan oleh Bawaslu, harapan kita bahwa ya, proses ya penyelenggaraan PSU ini berjalan dengan baik. Jadi Bawaslu sudah menangani ini, sehingga ini dikatakan demokratis. Kayak demokratis itu bukan berarti tidak ada pelanggaran juga, kan ya dalam proses demokrasi atau pemilu ini ya tidak ada juga pemilu yang kemudian tidak ada pelanggarannya. Pasti ada pelanggarannya, tapi setidaknya melalui mekanisme preventif atau mekanisme penanganan pelanggaran ini, ya nilai-nilai preventif pencegahan itu dapat ditekan, atau proses penanganan pelanggaran itu menjadi buah atau nilai yang baik bagi perkembangan nilai demokrasi kita. Jadi seperti itu, Bang Toto. Oke, Mas Aldo, ini bincang-bincang terasa sudah cukup panjang. Dan ini juga menjadi jawaban pada publik bahwa bagaimana peran fungsi dan tugas Bawaslu dalam fungsi preventif pengawasan, kajian, dan termasuk juga bagaimana penindakan.
Jadi kita yakin sajalah, serahkan kepada para penyelenggara di Insyaallah. KPU, di Bawaslu, bahwa semuanya berjalan sesuai tracknya, masih memiliki integritas, komitmen ya sesuai dengan profesionalisme kerja, dan yang pasti karena mereka sudah disumpah, jadi ya tentu Pertanggungjawabannya tidak kepada manusia lagi, langsung mereka pada Yang Maha Kuasa, ya, Allah jadi, Subhanahu wa taala. Jadi kita yakinlah komitmen moralitas mereka masih mereka pegang teguh. Dan tadi seperti yang disampaikan, partisipasi tidak hanya partisipasi mencoblos, tapi juga terlibat secara aktif dalam proses tahapannya untuk bersama-sama melakukan pengawasan. Jadi juga sudah disampaikan bahwa ada imbauan untuk tidak melakukan politik transaksional, money politik, dan juga menerima. Kalau ada unsur ajakannya. Tapi kalau menerima zakat orang asing nggak ada apa-apa ya, itu benar-benar zakat aja. Kali-kali seperti itu ya. Tapi intinya tadi itu tidak boleh ada ajakan intinya. Jangan ada ajakan. Jangan ada ajakan. Apapun bentuknya ya, Apapun untuk bentuknya. memilih dan mencoblos. Baik, sekali lagi Mas Aldo, terima kasih sudah berkenan hadir dalam podcast Radar Banjarmasin. Kita akan ketemu kembali mungkin dalam momen yang berbeda. Mungkin setelah pasca pemilihan kami akan mengundang lagi untuk melihat bagaimana perspektif Bawaslu terhadap prosesnya itu. Terima kasih. Kita akan ketemu kembali dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.